awali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Yang mau memimpin kita dalam doa pembuka pada pagi hari ini silakan. Ya, oke, silakan. Mari kita berdoa. Amin. Oke, baik. Di sini Bapak mau mengecek kehadiran kalian semua. Apakah kalian hari ini hadir semua atau ada yang ingin hadir? Hadir semua. Baik, kami silakan kehadirannya untuk pertemuan selanjutnya. Bapak senang karena kalian hari ini hadir semua. Iya, Pak. Oke, baik, untuk melacak segala kegiatan pembelajaran kita mulai dari hari ini dan untuk pembelajaran seterusnya, kita akan terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini dibuat oleh kalian sendiri. Jadi Bapak minta yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan kesepakatan kelas silakan angkat tangan. Ya, minta silakan. Jangan ribut. Ya, jangan ribut. Siapa lagi? Tidak. Saya, Pak. Tidak. Ya, ya, Mila silakan. Belajar dengan sungguh-sungguh. Saya, Pak. Amelia. Kalau keluar izin dulu ke Pak Guru. Oke, baik, itu saja kesepakatan kita. Sudah sepakat semua atau? Sudah. Jadi kesepakatan kelasnya kita harus pakai bersama agar proses pelajaran kita dapat berjalan dengan aman, dengan lancar. Bapak minta kalian semua untuk berdiri dulu. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenal lingkungan rumah dan sekolah. Untuk tujuan pembelajaran itu kita bersama-sama ya. Nah, sebelumnya Bapak akan membacakan terlebih dahulu, nanti kalian akan mengikutinya. Yang pertama itu mengidentifikasi ciri-ciri lingkungan rumah dan sekolah. Mengidentifikasi ciri-ciri lingkungan rumah dan sekolah. Yang kedua itu menyebutkan minimal 3 cara. Menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan rumah dan sekolah. Yang keempat itu menyusun laporan sederhana. Menyusun laporan sederhana. Berdasarkan hasil pengamatan di sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan di sekolah. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan sekolah. Jadi di sini ada yang tahu apa itu pengertian dari lingkungan rumah? Ya, Abe silakan. Lingkungan rumah adalah unit kecil dalam kehidupan masyarakat, di mana ada bapak, mama, dan anak-anak. Ya, benar sekali. Ada lagi yang lain? Sama, Pak. Oke, jadi di sini Bapak akan meluruskan jawaban yang telah disampaikan oleh Albert. Jadi lingkungan rumah itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar tempat tinggal atau tempat tinggal seseorang, baik yang berupa benda hidup seperti tumbuhan, manusia dan juga hewan. Ada pula benda tak hidup seperti bangunan, perabot dan jalan dan juga udara. Nah, yang kedua,
Ada yang tahu pengertian dari lingkungan sekolah? Yang tahu bisa angkat tangan? Ada yang tahu? Nah, jadi karena kalian tidak tahu, aku akan menjelaskan apa itu pengertian dari lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah itu segala sesuatu yang ada di sekitar area sekolah kita ini. Lingkungan sekolah ini juga dapat menunjang kegiatan belajar mengajar kita. Lingkungan sekolah itu terdiri dari lingkungan fisik. Di dalamnya terdapat bangunan, halaman, kelas, dan juga perpustakaan. Ada pula lingkungan sosial seperti guru, siswa, dan juga petugas sekolah. Nah, di sini Bapak akan menunjukkan gambar. Anda tahu ini gambar apa? Ya, Dinda silakan. Lingkungan rumah, Pak. Gambar lingkungan rumah. Oke. Nah, dari gambar yang kalian lihat ini, kondisi lingkungannya itu seperti apa? Saya, Pak. Amalia? Bersih, Pak. Bersih. Ada lagi yang lain? Pak. Ya, Christine? Sangat asri, Pak. Oke, baik anak-anak. Apa saja yang kalian ketahui tentang bagian-bagian di dalam rumah? Saya, Pak. Ya, Iva silakan. Nah, jadi yang saya ketahui yang menjadi bagian dalam rumah itu ada tempat tidur, ada ruang tamu, ada dapur dengan ruang keluarga. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk Iva. Nah, di gambar yang kedua ini nih. Ada tahu ini gambar apa? Saya, Pak. Ya, isi silakan. Lingkungan sekolah, Pak. Lingkungan sekolah. Yang kalian lihat di lingkungan sekolah ini kondisinya bersih atau tidak? Bersih. Bagaimana cara kalian supaya lingkungan sekolah ini tetap bersih? Saya, Pak. Ya, Mela silakan. Membersihkan kotoran. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, Ivan silakan. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, baik. Untuk menjaga kebersihannya, kita harus selalu menjaga kebersihannya dengan cara membuang sampah pada Tempatnya. Oke, baik. Sekarang Bapak akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Di sini kelompok 1 dan di sini kelompok 2. Bapak akan mengajak kalian semua untuk melakukan pengamatan di luar ruangan, yaitu di toilet, di halaman, dan juga di sekitaran sekolah ini. Untuk itu Bapak terlebih dahulu membagikan kalian lembar kerja pengamatan. Nah, silakan kalian mengamati lingkungan sekitar di luar. Bapak minta kalian untuk berdiri untuk mengamati lingkungan sekitar. Baik, silakan duduk. Oke, baik. Setelah kalian mengamati lingkungan sekitar, nah di situ kan Bapak sudah membagikan lembar kerja pengamatan. Di lembar kerja pengamatan itu kalian akan mengisi tempat yang kalian sudah amati, kondisinya saat ini, dan bagaimana cara kalian untuk bisa memperbaiki lingkungan tersebut. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian mengisi lembar kerja pengamatan tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Ya, tidak. Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, baik. Untuk kelompok yang sudah selesai, Bapak minta perwakilan kelompoknya untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil pengamatannya. Ya, Mela silakan maju ke depan sebelum mulai melakukan hasil pengamatannya, dan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan juga dari kelompok mana. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang. Jadi baik, perkenalkan nama saya Nadia Kasmela Muki. Saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi di sini saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, tempat yang diamati. Taman, kondisi saat ini tidak bersih. Hal yang harus diperbaiki atau dijaga yaitu harus menjaga kebersihan. Yang kedua, ruangan kelas.
kondisi saat ini bersih. Hal yang harus diperbaiki, menjaga kebersihan kelas juga. Apa tempat terbersih di sekolah menurutmu? Ruangan kelas. Mengapa? Karena dibersihkan setiap hari. 2. Apa tempat yang perlu dijaga kebersihannya dengan baik? Lingkungan sekolah. Karena lingkungan sekolah bersih, kita belajar dengan nyaman. 3. Apa yang dapat kamu lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Membuang sampah pada tempatnya. Terima Oke, kasih. baik. Tepuk salut untuk Medan. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih, Kak. Oke, baik anak-anak, setelah kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak sedikit bertanya kepada kalian. Apa yang kalian telah pelajari pada pagi hari ini? Saya, Kak. Bapak silakan. Yang telah dipelajari pada hari ini itu tentang lingkungan rumah dan lingkungan sekolah. Tepuk tangan untuk Iva dulu. Baik anak-anak, dari kegiatan tadi, apa yang kalian paling sukai? Ya, Abel silakan. Menyanyi lagu itu, Pak. Saya, Pak. Ya. Pengamatan langsung, Pak. Tepuk tangan untuk kalian semua. Perasaan apa yang kalian rasakan setelah kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang, Pak. Yang tahu angkat tangan. Saya, Pak. Ya, Iva silakan. Seru, Pak. Seru, lagi yang lain. Saya, Pak. Ya, Desi silakan. Senang, Pak. Senang. Amelia? Iya, Pak. Bahagia. Nah, sekarang kita akan menyibukkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Lingkungan rumah dan sekolah merupakan dua tempat penting dalam kehidupan kita. Lingkungan rumah adalah tempat pertama anak belajar dan tumbuh bersama keluarga. Sedangkan lingkungan sekolah tempat untuk kita menimba ilmu, berinteraksi dengan guru dan teman. Kedua lingkungan ini memiliki peran penting dalam membentuk kita punya kebiasaan, sikap kita, dan juga perkembangan kita. Oleh karena itu kita harus terus menjaga kebersihan lingkungan. Kalian masih ingat tadi di lagu tadi yang di bagian red tadi? Kalian kalau melihat sampah, jadi kalau melihat sampah itu segera kita ambil dan buang ke tempat sampah. Baik anak-anak, Bapak sangat berterima kasih karena kalian hari ini telah terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Bapak harap di kegiatan pembelajaran kalian akan terus aktif seperti ini. Nah, untuk kaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, Bapak mengharapkan kalian tetap menjaga kebersihan dengan cara membuang sampah dan merawat lingkungan. Oke, baik, untuk tugas rumahnya itu silakan kalian mengamati lingkungan sekitar rumah kalian. Nanti minggu depan kalian akan melaporkan terkait dengan kondisi rumah kalian masing-masing. Nah, untuk pulang, karena sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita jalan dengan doa, dan untuk pulang kita juga berdoa. Sebelum kita doa pulang, silakan. Ya, Amalia silakan. Mari kita berdoa. Biar saja pembelajaran kita hari ini, silakan pulang dan langsung ke rumah masing-masing. Ya, Pak.